Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Safira dari Prodi D3 Teknik Elektronika kelas TE1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dioda Schottky. Salah satu jenis dioda yang memiliki peran penting dalam beberapa rangkaian adalah dioda Schottky. Dioda yang sering disebut sebagai dioda pembawa panas atau dioda elektron, panas ini memiliki beberapa keunggulan dibanding jenis dioda normal pada umumnya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai dioda ini, simak video berikut ini. Pengertian dioda Schottky. Yang pertama, dioda Schottky merupakan jenis dioda yang memiliki tegangan jatuh atau drop voltage yang lebih rendah dibanding dengan jenis dioda normal pada umumnya. Tak hanya itu saja, dioda ini juga dikenal dengan aksi switching yang sangat cepat. Perbedaan lainnya antara dioda Schottky dengan dioda umumnya yaitu penggunaan material untuk persimpangannya. Dioda ini dibentuk dari persimpangan semikonduktor dengan logam atau metal semiconductor junction. Sedangkan untuk jenis dioda pada umumnya menggunakan semikonduktor junction pada persimpangannya. Pada umumnya, dioda Schottky banyak digunakan pada rangkaian switching berkecepatan tinggi, rangkaian frekuensi radio atau RF, mixer, dan rangkaian penyearah pencatu daya. Sedangkan untuk penggunaannya, dioda ini sering dimanfaatkan sebagai penyearah, pengkondisian sinyal dan switching, hingga gerbang logika, TTL, dan CMOS. Biasanya dioda ini dipasangkan pada output lilitan sekunder dari trafo inverted agar disearahkan. Kemudian difilter menggunakan kapasitor dan induktor agar tegangan yang keluar stabil dan bebas noise. Nah, dioda Schottky juga sering disebut dengan dioda penghalang atau barrier diode, di mana mampu menghasilkan efek yang sesuai dengan penggunaannya terhadap dioda. Efek Schottky sendiri adalah efek penghalang potensial yang dihasilkan dari pertemuan logam semikonduktor yang memiliki karakteristik penyearah. Nama Schottky diambil dari nama penemu efek Schottky tersebut, yaitu Walter Schottky yang berasal dari negara Jerman. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa struktur dioda Schottky berbeda dengan struktur dioda normal pada umumnya. Pada dioda normal biasanya menggunakan persimpangan positif negatif atau PN junction, semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N yang disusun membentuk persimpangan PN. Sementara pada dioda Schottky, sisi semi tipe P digantikan dengan bahan jenis logam atau aluminium atau platinum, sehingga membentuk persimpangan semikonduktor tipe N atau metal semikonduktor tipe N. Nah, gabungan antara elektroda logam dengan semikonduktor tipe N atau juga sering disebut dengan MS junction ini menghasilkan lapisan penghalang atau lapisan deplesi yang dikenal dengan istilah Schottky barrier atau penghalang Schottky. Lebar pada MS junction ditentukan pada jenis logam dan bahan semikonduktor yang digunakan. Namun pada keadaan bias maju atau forward bias, elektron bergerak dari bahan tipe N ke elektroda logam yang memungkinkan arus mengalir. Adapun simbol yang digunakan oleh dioda Schottky, bisa dilihat ini gambarnya. Simbol tersebut bisa bermanfaat ketika mau merangkai sebuah rangkaian atau membuat simulasi pada aplikasi. Jadi ada anode dan katode. Pada saat dioda Schottky dalam kondisi unbiased atau tidak ada tegangan, tingkat energi elektron yang berada pada sisi semikonduktor tipe N sangat rendah bila dibandingkan dengan tingkat energi pada sisi logam, sehingga hal ini membuat elektron tidak bisa mengalir melalui penghalang persimpangan atau penghalang Schottky.
Namun, bila dioda Schottky mendapat tegangan bias maju atau forward bias, elektron yang berada pada sisi semikonduktor tipe N akan memiliki energi yang cukup besar guna melintas penghalang persimpangan dan masuk ke bagian logam. Elektron yang masuk ke dalam bagian logam ini membawa energi yang sangat besar yang juga dinamakan sebagai elektron pembawa panas atau hot carrier. Dengan demikian, dioda Schottky sering disebut juga dengan diode pembawa panas atau hot carrier diode. Apabila dioda Schottky diberikan tegangan maju yang cukup besar, maka arus listrik akan mengalir melalui dioda Schottky tersebut secara bias maju. Karena adanya aliran arus listrik ini, maka akan terjadi kehilangan tegangan kecil ketika melintasi terminal dioda Schottky. Kehilangan tegangan inilah yang disebut dengan drop voltage. Kehilangan tegangan atau drop voltage pada dioda silikon atau normal biasanya sebesar 0,6 volt hingga 0,7 volt. Sedangkan drop voltage pada dioda Schottky hanya sebesar 0,2 volt hingga 0,3 volt. Dengan kata lain, tegangan yang terbuang untuk mengaktifkan dioda normal kurang lebih sebesar 0,6 hingga 0,7 volt. Sementara, tegangan yang terbuang pada dioda Schottky hanya sebesar 0,2 hingga 0,3 volt. Artinya, Schottky membutuhkan tegangan yang lebih kecil dibanding dengan dioda normal pada umumnya. Ada juga karakteristik dioda Schottky. Pertama, ada penurunan tegangan maju dioda Schottky sangat rendah dibanding dengan dioda PN junction normal. Kedua, penurunan tegangan maju berkisar dari 0,3 volt hingga 0,5 volt. Ketiga, penurunan tegangan maju dioda Schottky terbuat dari silikon. Keempat, penurunan tegangan maju meningkat pada saat yang sama meningkatkan konsentrasi doping semikonduktor tipe N. Terakhir, karakteristik dari dioda penghalang Schottky sangat curam dibanding dengan karakteristik dioda PN junction normal karena konsentrasi tinggi dari pembawa arus. Kegunaan dioda Schottky. Yang pertama, dioda Schottky berperan sebagai penyearah pada sirkuit aplikasi daya tinggi. Kedua, dimanfaatkan dalam beberapa aplikasi seperti RF, daya, mendeteksi sinyal, dan sirkuit logika. Dioda Schottky digunakan dalam sistem PV atau fotovoltaik yang berdiri sendiri untuk menghentikan penggunaan baterai untuk panel surya pada malam hari dan pada sistem koneksi jaringan. Keempat, dioda Schottky digunakan dalam beberapa aplikasi penjepitan tegangan dan pencegahan saturasi transistor karena kepadatan arus yang tinggi di dioda Schottky. Ada juga fitur dioda Schottky. Pertama, efisiensi lebih tinggi. Kedua, penurunan tegangan maju rendah. Ketiga, kapasitansi rendah. Keempat, paket pemasangan permukaan profil rendah ultra kecil. Kelima, cincin pelindung terintegrasi untuk perlindungan stres. Kelebihan dioda Schottky. 1. Tegangan hidup rendah. Tegangan hidup untuk dioda adalah antara 0,2 dan 0,3 volt. Untuk dioda silikon berlawanan dengan 0,6 hingga 0,7 volt dari dioda silikon standar. 2. Waktu pemulihan cepat. Berarti sejumlah kecil muatan tersimpan yang dapat digunakan untuk aplikasi switching kecepatan tinggi. Ketiga, kapasitansi sambungan rendah. Ini menempati area yang sangat kecil setelah hasil yang diperoleh dari kontak titik kawat silikon karena level kapasitansi sangat kecil. Dioda Schottky digunakan untuk aplikasi penjepitan tegangan dan pencegahan saturasi transistor karena kepadatan arus yang tinggi di dioda Schottky.
Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.